Aulia Nafianti dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, kelas kecil F, angkatan 2023 dengan NIM 23021030125. Dalam video ini, saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Narasi Perihal Ayah, karya Jacqueline Zaiden, guna menyelesaikan tugas akhir mata kuliah membaca sastra. Berikut adalah cover dari novel Narasi Perihal Ayah dan identitas novel tersebut. Novel dengan judul Narasi Perihal Ayah karya Jacqueline Zaiden menceritakan ayah dan anak, yaitu Jovian Aditama dan anaknya Haikal Aditama yang hidup di bawah garis kemiskinan, namun mereka saling menyayangi satu sama lain. Dan Jovian sebagai ayah selalu bersyukur memiliki anak sepengertian dan sebaik Haikal Aditama. Mereka berdua hidup di bawah garis kemiskinan, namun mereka tetap bahagia, dan Haikal selalu bersyukur bahwa dia memiliki ayah yang selalu ada bersama dirinya dan selalu menemaninya. Namun, lagi dan lagi, Haikal harus merasakan sakit yang sama seperti 2 tahun yang lalu. Haikal kembali kehilangan orang tuanya, yaitu ayahnya. Ibunya telah meninggal dunia pada saat usianya masih 10 tahun. Dan sekarang, Haikal harus merasakan kehilangan kembali. Ayahnya meninggal pada saat usianya masih 12 tahun. Haikal berakhir dengan hidup sendiri. Haikal kehilangan sosok ayah dan ibu dalam waktu berdekatan. Beberapa bagian yang menarik dari novel ini ada pada bagian taksi online, di mana Haikal membawa jasad ayahnya menggunakan mobil taksi online dikarenakan Haikal tidak memiliki uang untuk meminjam ambulans, dan dia berakhir meminta tolong seorang suster untuk memesankannya taksi online, dan taksi itu dikendarai oleh supir yang bernama Om Yudis. Dan percakapan antara Om Yudis dan Haikal menurut saya sangat menyedihkan, namun ini sangat membekas, yaitu ada apa nak? Om Yudis tidak bisa menoleh ke Haikal, soalnya sedang bawa mobil. Om Yudis, orang yang punya mobil bagus seperti Om, juga makan telur gulung tidak? Tentu saja Kal, tapi tentu saja dia suka, ada yang tidak. Tergantung seleranya. Kenapa memangnya nak? Haikal mau beli telur gulung. Kalau Om Yudis suka telur gulung tidak? Haikal punya 10 telur gulung, 5 punya Haikal, dan 5 lagi punya ayah Haikal. Tapi ayah Haikal sudah tidak bisa lagi makan telur gulung bersama Haikal. Om Yudis mau tidak menggantikan ayah untuk makan telur gulung yang Haikal beli. Kalau dibuang, nanti mubazir Om. Ucapan dari Haikal ini sangat polos, namun terdengar sangat menyedihkan untuk anak usia 12 tahun. Lalu pada bagian rumah abadi, setelah menyudahi tatapan kosong miliknya, langkah kaki itu mulai berlalu, melewati ruang tengah yang langsung menyatu dengan dapur itu, untuk ditelan oleh sebuah ruangan yang biasa Haikal dan Ian tempati sebagai kamar. Tubuh miliknya kemudian berjongkok guna menemukan sebuah kardus berwarna biru yang berada di bawah kolong kasur. Setelahnya, kotak itu ditarik, lalu ia bawa masuk ke dalam dekapannya. Perlahan, tubuh kecil itu mulai terduduk di atas lantai yang dingin. Sembari jemari miliknya bergerak perlahan. Ia mengelus tutup kotak tersebut dengan bola mata miliknya yang mulai makin meredup. Pikiran Eka seketika melayang pada percakapan antara dirinya dengan sang ayah tepat 1 minggu yang lalu, ketika mengunjungi pasar. Sebuah percakapan yang baru Eka sadari bahwa itu adalah sebuah firasat oleh Jovian Aditama, ayahnya. Ayah beli kain kafan 10 untuk siapa? Memangnya siapa yang meninggal ayah? Tidak ada yang meninggal nak. Ini kain kafannya 5 untuk ayah, 5 lagi untuk Ekal. Ayah beli untuk jaga-jaga saja, soalnya umur tidak ada yang tahu kan. Siapa tahu nanti tiba-tiba Allah mau jemput ayah. Jadi Ekal atau warga sekitar tidak repot harus beli dan carikan Ekal kain lagi. Kalimat itu terngiang-ngiang memenuhi isi kepala kecil milik Ekal, membuat Ekal akhirnya tersadar bahwa kalimat yang ayahnya ucapkan itu ternyata benar.
perihal kita benar-benar bertarung dengan nyawa dalam hitungan 24 jam setiap harinya, entah di bagian dan hari yang mana, kita semua pada akhirnya benar-benar akan dijemput dan pulang ke rumah Allah. Kain kafan itu ia keluarkan, lalu dibawa masuk ke dalam dekapannya. Sembari memejamkan mata, bola matanya rapat-rapat. Kain itu ia peluk dengan erat. Seolah-olah kain itu adalah pengganti tubuh tegak milik ayahnya yang selama ini menjadi kepunyaannya. Ayah, Dede Eka sakit sekali. Eka ingin nangis juga seperti yang lainnya. Tapi kenapa berat sekali rasanya? Tolong Eka, ayah, sakit sekali. Lalu bagian ketiga yang menurut saya juga menarik sekaligus menyedihkan, yaitu ayah, dulu kalau ditanya besarnya Eka mau jadi apa, Eka selalu bingung mau jawab apa. Karena Eka mau jadi apapun, asalkan Eka mampu beriringan bersama dengan ayah hingga akhir tua. Tapi hari ini Eka sudah tahu hendak menjadi apa ya. Eka mau menjadi setangguh ayah. Diangkatnya kepala itu perlahan, lalu diciumnya punggung tangan sebelah kanan milik Ian yang sudah terbalutkan kafan erat sebagai tanda pamit dan bakti dirinya untuk terakhir kalinya. Lalu wajah itu memandangi wajah Jovian yang terlelap tanpa nafas barang sedikit pun. Bibir kecil milik Eka terangkat sempurna sembari tangannya mengelus wajah tirus milik sang ayah. Maaf untuk segala kesalahan yang Eka perbuat selama menjadi anak ayah ya. Dan tolong jangan benci Eka ayah, agar sewaktu Eka ikut dijemput oleh kematian, Eka masih punya berani untuk meminta kepada Allah untuk jadikan Eka anak ayah dan ibu satu kali lagi. Kepala anak itu mendekat, mengecup kening, mata, hidung, juga kedua pipi milik Ian secara bergiliran. Tak lupa sebelum kepalanya terangkat, bibir kecil milik Eka satu kali lagi membisikkan kalimat penutup yang mampu meruntuhkan segala pertahanan semua orang yang berada di dalam rumah Eka pagi ini. Selamat tertidur dengan tanpa berjuang lagi ayah. Tugasmu untuk menjaga Eka sudah usai sekarang. Eka kembalikan ayah kepada semesta dan ibu di surga. Selamat hidup berbahagia. Biar Eka yang lanjutkan perjuangan hidup dengan tangguh seperti ayah. Titip salam untuk ibu juga, dan jangan pernah merasa sedih karena sudah meninggalkan Eka ya. Pergi dengan tenang, sebab Eka sayang sekali dengan ayah. Sayang sekali. Beberapa bagian tersebut sangat menyakitkan sekaligus sangat menyedihkan. Untuk usia sekecil Haikal harus merasakan banyak sakit dalam hidupnya. Bahkan Haikal harus kehilangan satu orang penting lagi dalam hidupnya. Kini Haikal hidup sendirian tanpa ayah, ibu, kakek, nenek, tante ataupun om. Selanjutnya saya akan mereview singkat novel karya Jacqueline Zaeden yang berjudul Narasi Perihal Ayah. Yang pertama mengenai alur. Alur dalam novel ini adalah alur maju, dimulai dari keluarga Aditama yang masih lengkap, lalu Haikal dan Ayah Jovian kehilangan ibu Kirana untuk selama-lamanya. Ayah Jovian dan Haikal mulai melanjutkan hidup walaupun dan diakhiri dengan Haikal kehilangan sosok penting dalam hidupnya, yaitu Ayah Jovian. Tokoh dalam novel ini ada Haikal Aditama atau biasa dipanggil Ekal, dan Haikal biasa memanggil dirinya dengan Ekal. Haikal adalah anak yang pengertian dan sangat baik. Haikal anak yang selalu mengerti keadaan orang tuanya, selalu menyayangi orang tuanya dengan sepenuh hati, dan Haikal tidak pernah menuntut ayah atau ibunya dengan semua keinginan yang dia inginkan. Selanjutnya ada Jovian Aditama, yaitu ayah Haikal Aditama. Ayah Haikal Aditama atau Jovian Aditama ini adalah sosok pekerja keras yang selalu bekerja untuk mencukupi kehidupan anak dan istrinya. Ayah Jovian juga sosok yang penyayang, selalu menyayangi Haikal sepenuh hati dan mensyukuri atas hadirnya anak semata wayangnya itu. Selanjutnya ada Ibu Kirana, yaitu ibu Haikal. Ibu Haikal adalah sosok yang penyayang dan sangat lembut serta pengertian terhadap suaminya. Lalu untuk latar tempat, yaitu di daerah Jakarta Utara, rumah keluarga Aditama. Lalu sekolah, pengkolan tempat biasa Haikal menunggu ayahnya pulang bekerja,
ruko tempat ayah Haikal bekerja, lalu rumah sakit, pemakaman, dan di dalam taksi online milik Om Yudis. Untuk latar waktunya itu pagi, siang, sore, dan malam. Sedangkan untuk latar suasananya ada bahagia, sedih, dan haru. Selanjutnya, sudut pandang yang digunakan novel ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pesan atau makna dari novel narasi Perihal Ayah karya Jacqueline Zaeden ini berisi tentang pesan bahwa kita harus selalu bersyukur atas apapun yang kita miliki dan selalu berusaha untuk mengerti keadaan orang tua. Karena bagaimanapun orang tua akan selalu berusaha untuk mencukupi segala keinginan anaknya dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk anaknya. Dan novel ini juga mengajarkan arti keluarga dan pentingnya keluarga dalam kehidupan, serta mengajarkan kita tentang kehilangan dan bagaimana cara kita untuk bangkit dari rasa kehilangan tersebut, karena dunia selalu berputar dan kita harus mencoba untuk bangkit dan menata kehidupan kembali. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.